Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ekonomi pendidikan kali ini akan membahas mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Ifah Islamiyati, Mirnawati, Rosi Handayani, Rahman Yusril, Muhammad Agung, dan Jauharatun Nafisah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ifah Islamiyati. Kepada Ifah dipersilahkan. Saya Iva Islamiyati di sini akan menjelaskan apa itu pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau disebut dengan keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Di sini dapat diartikan, dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirnawati. Kepada Mirna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirnawati. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga tentang fungsi pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Perencanaan pembiayaan pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Yang kedua ada pelaksanaan biaya pendidikan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat dan menghasilkan sebuah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS, tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Yang ketiga ada evaluasi pembiayaan pendidikan. Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning, memberikan imbalan kepada staf sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merencanakan serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosi Handayani. Kepada Rosi dipersilahkan. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dari pasal 11 ayat 2 yang isinya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Dan pasal 12 ayat 1 yang isinya setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya,
dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang selanjutnya, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 13. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dan jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik serta sertifikasi pendidikan diatur dengan PP atau peraturan pemerintah. Dan sebelum peraturan pemerintah tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan atau SPM, yaitu Kepmendiknas nomor 053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten atau kota. Sebagai daerah otonom, penyusunan SPM bidang pendidikan dasar dan menengah mengacu kepada PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman Yusril. Kepada Yusril dipersilakan. Saya Yusril, di sini saya akan menjelaskan tentang model penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Model ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada flat grant model dan yang kedua ada equalization model. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terdapat flat grant model atau dalam bahasa Indonesia berarti model dana bantuan murni. Jadi secara singkat, model dana bantuan murni ini seperti artinya. Dana bantuan ini murni tanpa melihat atau mempertimbangkan sesuatu untuk mengurangi dananya atau menambahkan dananya. Atau bisa kita simpulkan, dana ini sama rata tanpa melihat daerah, entah itu daerahnya sudah maju atau daerahnya masih tertinggal. Dan model ini dapat dijelaskan lebih lanjut seperti uang bantuan negara itu dibagikan pada sekolah di setiap daerah tanpa melihat atau memperhitungkan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat. Jadi kembali lagi model ini itu sama. Anggaran yang didapat tiap sekolah pada seluruh daerah itu sama, tanpa melihat daerah itu sudah maju atau masih tertinggal, semuanya sama rata. Nah, setiap segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan serta kekurangannya. Di sini, kelebihan model flat grant yang pertama itu, sekolah dapat mengalokasikan dana yang didapat berupa memfasilitasi kegiatan belajar siswa di sekolah. Lalu yang kedua, kekurangannya. Kekurangannya yaitu pemerintah tak memperoleh pajak. Lalu adanya kesenjangan antar sekolah di tiap daerah. Karena kembali lagi, mengapa terdapat kesenjangan antar sekolah? Karena semua sekolah di seluruh daerah itu sama rata pendapatan anggarannya, nggak dibeda-bedakan
mau itu daerahnya sudah maju atau sudah tertinggal. Lalu yang kedua ada equalization model, atau dalam bahasa Indonesia berarti persamaan kemampuan. Jadi secara singkat, persamaan kemampuan ini adalah dana yang diperoleh oleh tiap sekolah itu berbeda-beda, dan tiap sekolah pun dapat berubah anggaran dana yang didapat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan sekolah tersebut. Dan kalau kita berbicara praktis, seperti ini. Sekolah dalam tanda kutip elit membayar pajak ke negara, lalu negara mengolah dan memberi anggaran dana ke sekolah dalam tanda kutip yang membutuhkan. Jadi berbeda dengan model yang pertama. Model yang kedua ini cenderung memberi anggaran sesuai dengan porsi, dengan melihat atau mengamati kebutuhan yang ada pada tiap sekolah di daerah-daerah. Dan kelebihan dari model ini yang pertama, adanya persamaan kemampuan pembiayaan pendidikan. Lalu yang kedua, dapat meningkatnya mutu pendidikan. Sudah jelas karena daerah yang tertinggal atau daerah yang tanda kutip membutuhkan mendapatkan bantuan anggaran dana pendidikan yang lebih ketimbang sekolah yang berada di daerah sudah maju. Lalu kekurangannya lagi dan lagi, pemerintah tidak mendapat pajak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Agung. Kepada Agung dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya adalah tentang problem pemenuhan anggaran pendidikan. Seperti yang kawan-kawan semua ketahui, bahwa anggaran pendidikan kita sudah ditetapkan minimal 20% dari APBN. Tentu prosentase sebesar itu termasuk besar ya teman-teman, perlu tanggung jawab yang besar pula. Terus problem apa ya yang sering dihadapi dalam upaya pemenuhan anggaran tersebut? Bila kami breakdown, ada 3 hal yang sering dihadapi atau problem pemenuhan anggaran pendidikan tadi. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Jadi teman-teman, dalam ilmu ekonomi makro, suatu negara itu tidak selamanya selalu dalam kondisi surplus. Terkadang suatu negara mengalami defisit, terkadang stagnan, atau justru kadang sampai bisa mengalami resesi. Karena itu, dalam pemenuhan anggaran pendidikan tadi, secara persentase memang sebesar 20%, namun secara nominal bisa jadi turun. Seperti itu teman-teman. Lalu gimana kalau kita sedang menghadapi siklus ekonomi yang defisit atau bahkan sampai resesi? Tentu kita perlu banyak pendanaan dong. Tentu kita perlu banyak uang dong untuk memenuhi kebutuhan negara. Lalu dari mana kita mendapatkan uang tadi? Ada berbagai macam sumber pendapatan negara teman-teman. Bisa lewat pajak, retribusi, maupun pembiayaan ataupun utang seperti itu. Karenanya ya memang secara persentase memang 20%, tapi nominalnya itu bisa naik dan turun teman-teman. Yang kedua adalah political will, atau dalam arti kesungguhan dan niat baik para pemangku kepentingan, para politisi, dan juga pemerintah untuk tetap konsisten mempertahankan anggaran 20% atau justru menaikkan anggaran tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan otonomi pendidikan. Karena sistem pemerintahan kita adalah desentralisasi, bukan sentralisasi, maka dalam upaya penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20% APBN tadi,
rentan sekali. Kalau terkena kalau salah sasaran atau tidak efektif, tidak tepat guna itu sangat mungkin, teman-teman. Selain itu, lembaga atau yayasan pendidikan kita itu statusnya adalah yang berbadan hukum. Jadi lembaga-lembaga pendidikan itu mandiri, teman-teman. Tidak sepenuhnya 100% berada di bawah satu komando kementerian seperti itu. Kementerian dalam hal ini adalah hanya regulator sekaligus stimulator. Namun dalam praktiknya tetap lembaga pendidikan tadilah yang menentukan mau kemana anggaran pendidikan tadi yang sudah digelontorkan tadi, seperti itu. Jadi itulah 3 hal yang sering menjadi problema ketika mencoba untuk memenuhi pemenuhan anggaran pendidikan 20% tadi, teman-teman. Demikian, lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang disebut sebagai standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Biaya di sini meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Selanjutnya ada biaya personal. Sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk biaya mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu biaya operasi satuan pendidikan. Yang di dalam biaya operasi ini ada gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Selanjutnya ada bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan yang terakhir ada biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.